Dulu kita bebasnya bosan nih. Ya, Main ke setuju kawan sih Bang gitu kan. sama Kalau sekarang yang kan dibilang bosan, Randi. kita mainnya kawan tuh udah pencar semuanya gitu. Jadi nggak bisa lagi. Jangan sedih Kabarnya gitu. gimana? Kayak selalu Enggak ada. sih. Enggak sih. Lewat telepon bisa. Oke, selamat malam semua. Halo. Malam. Halo. Ya, kali ini malam apa? Malam Jumat ya? Malam Jumat, Bang. Malam Jumat. Salah sih benernya. Gimana tuh semuanya? Aman kan? Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah, aman. Kok aku jadi grogi gini ya? Nggak biasanya. Saya kan? Apa yang bikin menegangkan? Iya ya. Maklum lah baru-baru udah lama nggak ngomong-ngomong kan. Jadi sebenarnya sih cuman gini, abang cuman ngajak ngobrol-ngobrol kalian semua, teman-teman semua. Cuman kan waktu kita masih kuliah kan kita belum sempet tuh cerita-cerita kita waktu kuliah tuh cara masuk kuliah kita gimana gitu. Cuman sekedar mau flashback aja sih setelah kita tamat gimana sih perjalanan kuliah kita kemarin gitu. Nah, Karena ada beberapa orang yang ini apa namanya yang luar biasa ya, yang jurusannya, yang perjuangannya kan kita boleh lihat juga lah pengalaman-pengalaman teman-teman semua gitu kan. Oke, lanjut aja lah, kita fokus ke ini yang apa namanya, kok Dila mana ya? Oh, Dila lagi skip dulu. Itu kemarin waktu ya Bang kenalin dulu lah yang di baju biru warnanya namanya itu Kaidarsa. 2000 berapa masuk Unan, Dek? Bang? 2013, Bang. 2013 Udah tua, yang Bang. udah tua ya. Iya. Nah, terus yang ada yang pegang dagu tuh yang cowok, nah itu ada nama Randi. Itu 2000 berapa? Sama 13. 13. Nah, kalau rusak-rusak mobil kasih sama dia. Bengkel ya. Ya, kalau orang Teknik awam bengkel. ingatnya oh mesin, nah pasti mobil-mobilan mungkin gitu ya kan. Terus ada cewek yang megang dagu juga tuh. Nah, itu namanya Hani. Jurusan apa, Dek? Sipil, Bang. Sipil. Nah, yang satu lagi yang warna apa sih? Jilbab pink atau dongker tuh? Yang pakai kacamata ya? Coklat yang kacamata itu namanya Isol 2000. Jurusan apa, Dek? Iya Bang. Ika. Nah, suara rumus tanya aja sama Isol. Terus ada yang terakhir cewek yang paling muda itu namanya Dila. Jurusan apa, Dek? Enggak denger ya. Jurusan apa, Dek? Oh, lagi gangguan mungkin di abangnya. Itu yang terakhir ada apa? Fasilitator tuh nama Pano. Halo. Di sini saya sebagai fasilitator untuk ruang diskusi. Abang mau nanya nih. Iya. Waktu abang kuliah dulu, abang nggak pernah ikut bimbel. Waktu abang masuk kuliah, abang nggak pernah ikut bimbel. Abang juga nggak tahu itu ada bimbel. Kalau kalian pernah ikut bimbel nggak? Ya, Pernah. ikut PO. Sejauh mana sih? Gimana sih proses kalian kawan-kawan itu dari SMA terus sampai ke lolos perguruan tinggi gitu, apalagi negeri gitu kan nggak semuanya juga yang lolos perguruan tinggi negeri. Coba dong bagi cerita gitu, mana tahu bisa berbagi buat yang yang lain gitu. Soalnya kan waktu kita di kampus juga kenapa nggak kepikiran dari dulu ya kita kayak gini gitu kan. Waktu udah mencar-mencar baru kepikiran gitu kan. Jadi awal ceritanya
dulu memang targetnya pas SMA langsung kuliah kan. Biasanya kan ada juga yang anak SMA tuh pengennya tamat SMA kerja, atau tamat SMA daftarnya tuh kayak instansi kayak STAN atau yang lain-lainnya. Nah, kalau aku kemarin tuh pilihnya yang kayak kampus negeri targetnya. Kampus negeri, kenapa kampus negeri? Ya karena dari segi biaya lebih murah kan. Terus juga apa namanya tuh, proses masuknya juga sudah terstruktur dari pemerintah, jadinya enak. Nah, jadi kelas 3 kan udah persiapan masuk kuliah tuh. Kelas 3 masuk persiapan masuk kuliah. Sudah sibuk lah nih harus kayak mana planningnya biar bisa masuk kuliah. Sementara kan saingan banyak. Perguruan negeri juga kuotanya juga terbatas per perguruan tingginya. Nah, jadi ya terpikirlah buat bimbel yang memang track record itu bagus. Nah, kepilihlah bimbel gitu ya. Iya. Yang sakit. Nah. Itu sama-sama daftar tuh sama-sama Kai kalau nggak salah. Tapi duluan Kai daftar. Baru aku seminggu kemudian kalau nggak salah. Daftar di bimbel sana. Mulailah belajar bimbel. Ini juga kalau nggak salah juga ada ISOL nih. Tapi kami beda kelas awalnya. Kami satu bimbel tapi beda kelas. Aku ISOL sama Kai di bawah. Iya. Iya, terus bimbel sampai tamat kuliah. SNPTN coba itu di Jawa. Target dulu kan ibaratnya tuh murid-murid SMA di Pekanbaru lah umumnya gitu kan. Kan impiannya kan pada merantau ke Jawa kebanyakan. Nah, salah satunya tuh aku gitu. Ya cita-citanya tuh pengen dulu kuliah di UGM, ambil teknik sipil. Cuman nggak lolos SNMPTN. Nah, terus bimbel lagi sampai Bentar, abang potong dulu. Oke. Coba dijelasin SMPTN sama apa tuh bedanya apa gitu. Nah ya, oke. SNMPTN itu jalur Sama yang jalur. Ya. Nilai rapor. Jadi yang diambil tuh kalau nggak salah nilai dari semester 3, 4, 5 ya. Atau 2, 3, 4, 5 lupa. Pokoknya Dirata-ratakan. Diambil dari nilai rapor. Itu seleksinya nggak pakai tes, cuman dari nilai. Nanti pengumumannya dari situs SNMPTN sendiri, pengumuman dulu setidaknya. Kalau SBMPTN itu prosesnya kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan setelah SNMPTN itu nilai prosesnya itu melalui tes. Melalui tes, jadi dia ada kalau nggak salah ada tes TPA sama tes tes apa tuh lagi, tes TKD ya? TKD. SHUM sama ini kali ya? Enggak, ya kalau nggak salah ya yang IPA tes TPA sama IPA. Kalau yang IPS tuh tes SOSHUM sama tes TKP juga ya, lupa deh. Kalau salah abang tuh IPA, IPS tuh IPC. Ya, kalau nggak salah abang ya, zaman abang ya. Iya. Iya, memang ada 3 sih. Masing-masingnya tuh ada lagi bang, masing-masing. Nanti IPA ada lagi tuh, lagi dari 3 tes kalau nggak salah. Lupa deh karena udah 7 tahun yang lalu ya. Iya 7 tahun yang lalu. Emang 7 tahun yang lalu, serius? Ya kan 2013. Ya nggak tahu. Ya, lanjut. Sudah lama ya. Jadi ya itu karena SNMPTN nggak lulus, jadi ambilnya SBMPTN. Yang pertama tetap ngambil UGM, yang kedua ambil Undip, ketiga ketika itu SBMPTN 2013 dia ada 3 pilihan. Masing-masing pilihan itu masing-masing kampus itu ngambilnya 2 jurusan. Satu jurusan dan kan karena Pekanbaru itu regional 1, jadi di antara 3 pilihan tersebut harus wajib ngambil yang salah satunya di regional kita. Oh, Sumatera. Ya, regional Sumatera. Sumatera itu kalau salah regional 1. Nah, jadi ya 2 ambil di Jawa, 1 ambil di Sumatera. Nah, searching lagi nih Sumatera. Apa sih kampus yang baik, yang bagus di Sumatera gitu kan. Ini sama kayak juga nih kok. Sama kayak juga tuh searching-searchingnya itu apa kita ngambilnya gitu kan. Nah, jadi ngambilnya ya UNAN. Awalnya sih dulu pengen teknik sipil, cuman karena
kayaknya udah ngambil sipil, jadi aku ngambil teknik mesin. Karena dulu ada rumor entah mitos atau gimana ya, kalau memang dari satu SMA ngambil, saya ada 2 orang dari satu SMA ngambil satu jurusan, itu ada rumor-rumornya kalau 2 orang tersebut bakal di kick otomatis atau digugurkan gitu, karena bersaing satu SMA, bersaing satu kampus gitu, jadi ada rumor seperti itulah gitu kan. Tapi terbukti nggak? Makanya nggak tahu juga sih sebenarnya, kayak aja Kayaknya sih nggak terbukti. nggak tahu sih, cuman ya itu makanya ambil teknik mesin dan ya tes SBMPTN dan alhamdulillah lulus. Ya seperti itulah. Tapi sampai kesulit- cerita dari ya bang. Ini jadinya Tapi PTN ya? apa sih? Gimana bang? Nanti kalau lulusan PTN apa SBM nih? SBM. Kita sama loh soal. Kita semua SBM. Apa SBM juga? Ya udah, Bimbel. santai Sol. Apalagi bang? Tapi proses dari ini apa enggak? Apa namanya? Dari proses nih kan ada yang tiap tahun sih kalau rumor-rumor itu gini. Ada beberapa persepsi. Pertama emang karena satu orang mahasiswa ini dia emang betul-betul ngulik nih dari awal seleksinya itu dia tahu tuh sistemnya seperti apa, emang dipelajari semua gitu kan. Yang kedua ada siswa yang bodoh aja gitu, emang dia daftar terus dia milih ya udah lulus gitu. Nah jadi ada dua persepsi seperti itu gitu. Jadi dia ada milih ujuk-ujuk, ya udah pilih aja ujuk-ujuk, misalnya jurusannya misalnya biologi gitu, ya udah dipilih biologi ya lalu lulus gitu. Nah kalau Randi emang dipelajari dari awal seperti itu atau emang gimana gitu sampai bisa lolos gitu, karena kan kalau nggak salah bang untuk eksakta di UNAN itu termasuk paling tinggi loh passing grade-nya dari tahun ke tahun. Oh jadi kita ngambil jurusan itu ya bang ya? Enggak mas ya, tapi maksud abang ketika ikuti seleksi itu emang total belajar atau emang ujuk-ujuk milih ya udahlah kita pilih aja ini gitu. Kalau bimbel ya total belajar lah bang. Memang ada persiapannya. Memang dikurangi waktu main, dikurangi waktu dulu 2013 apa ya? Zaman-zamannya Facebook, Twitter ya. Itu dikurangi. Iya, ada enak lagi. Dikurangi. Fokus belajar gitu. Jadi masuk bimbel, jadi di bimbel tuh sampai bimbel tuh pun tutup kami masih di sana gitu. Ini sama-sama kayak ini. Dari pagi kan sampai malam tuh belajar. Berarti emang gitu ya, emang bukan karena isi waktu luang daripada Ya, ngambil gitu. Tujuannya kan buat ke kampus, buat dapat perguruan tinggi kan, buat masuk ke kampus, bukan cuma main-main. Niat awalnya. Ya kayak gitu. Berarti Terus kenapa ngambil teknik juga? Karena ya pengen jadi anak teknik dari SMA. Terus Emang- fisika juga. kalau Isol nih kan lulusnya jalur SBMPTN kan bang di fisika ya. Sebenarnya Isol nggak pengen jurusan ini, dan menurut Isol teman-teman Isol tuh yang lainnya itu lulusnya itu laki banget gitu. Soalnya di zaman Isol ini ada PBUD masih ada kan ya? Itu masih ada kan? Ya kan? Ada PBUD. Ada PBUD, ada SNMPTN, ada SBMPTN. Jadi Isol daftar PBUD, Isol daftar, Isol sebenarnya pengen kedokteran. Jadi Isol ambil yang pokoknya itu yang tentang kesehatan, kedokteran, keperawatan, ilmu kemasyarakatan ya. Kesmas. Kesehatan masyarakat. Kesmas. Jadi Isol ambil itu, kalau PBUD itu kan yang betul yang diceritain Randi tadi, dia itu kalau misalnya satu sekolah kita terus pilih jurusan yang sama, universitas yang sama, itu kemungkinannya itu nggak lolos atau yang paling tinggi nilainya itu lolos gitu. Cuman ya Isol agak sedihnya di situ karena kan Isol SMA-nya kelas bilingual nih. Jadi nilai sebenarnya kalau di kelas bilingual itu
nggak penting sih juara atau enggaknya, karena nilainya itu beda-beda tipis kalau kami gitu. Jadi Isol agak kecewa di PBUD ini, soalnya teman-teman yang nilainya di bawah Isol Yang itu yang peringkatnya 1, 2, 3 ada yang tapi gitu ya. lulus. Yang peringkat 1, 2, 3 itu nggak lulus. Ini pilihan apa namanya? Jurusannya itu sama ya, yang sama. Ini Isol Mungkin ceritakan kenapa Isol bisa lulus SBMPTN. Jadi motivasi Isol tuh karena di PBUD pertama Isol nggak lulus nih. Sampai TN Isol juga nggak lulus loh Bang. Sampai TN tapi Isol ngambilnya itu kan kita ada 3 pilihan. Sampai TN Isol ambil kedokteran UI, nggak tanggung-tanggung. Nah, habis itu keperawatan UI sama kesehatan masyarakat UI gitu. Jadi kita kan 3 itu dikasih pilihannya, 2 di Sumatera, 1 di luar. Boleh di daerah Jawa sana kan, Randi. Kan PD-nya terlalu tinggi kan ya. Kita nggak tahu nih apa kita sebenarnya apa sih namanya kemampuan kita sampai nggak di sana gitu. Cuman karena kepengen kedokteran dan Universitas Indonesia lagi kan, itu universitas idaman setiap orang, setiap anak SMA lah menurut Isol. Jadi Isol pilih UI itu. Sebenarnya udah salah di awal. Kalau misalnya memang pengen benar-benar itu seharusnya memanfaatkan SNMPTN ini kalau menurut Isol ya. Jadi karena PBUD Isol udah nggak lulus, terus SNMPTN Isol nggak lulus, jadi akhirnya kelas 3 itu kita Isol memilih masuk les. Jadi tempat les Isol tuh sama Kai sama Randi, cuman Isol sadarnya kami satu tempat les itu pas kuliah, pas ketemu Randi sama Kai dan mereka menjelaskan kalau kami tuh pernah satu kelas. Dan Isol nggak sadar Bang. Situ. Jadi memang les perjuangannya tuh luar biasa. kalau menurut Isol tuh yang bener-bener apa namanya? Luar biasa karena Isol rumahnya itu kan di daerah Undri kan. Kan SMA Sofa kan di daerah Nangka Ujung. Jadi tempat les Isol tuh di dekat rumah Randi, ujung ke ujung lah pokoknya. Jadi pulangnya itu selalu habis di sekolah ikut les, habis itu maghribnya pulang, jam 7 langsung ke tempat les, nanti baliknya jam 9. Dan Terus satu kenapa? lagi, Terus menurunkan ini, kenapa bisa di fisika lulusnya, menurunkan apa namanya tadi? passing Kan grade. udah rasanya udah buang-buang, kan rasanya udah buang-buang kesempatan gitu loh Bang, ngambilnya tuh kedokteran semua. Jadi Isol masih pengen kedokteran, dan akhirnya Isol nggak ngambil di Riau karena di PBUD Isol nggak lulus, di SNMPTN juga nggak lulus, jadi Isol memilih untuk di luar. Dan Isol nggak tahu sebenarnya Unani seperti apa bentuknya. Yang terpikir itu di USU. Jadi Isol ambil UNAN sama USU. Jadi di UNAN itu kedokteran sama fisika, di USU Isol ambil kesehatan masyarakat. Jadi yang lulus itu di fisika, pilihan yang kedua. udah. Seperti itu. Seperti itu aja Sol. Ya. Mungkin yang bisa kita lihat Kalau Hani dari gimana? Isol tadi Kayak gimana? ini Bang, Apa? kita bisa lihat itu fokusnya dia itu betul-betul fokus gitu. Bahkan sama teman sekelas les pun sampai nggak kenal juga, mungkin itu tidak terlalu fokus Iya. juga. Itu sebenarnya gitu. Aduh, sakit hati tuh kalau ingatnya. Sakit hati kalau ingatnya. Itu tuh saking keselnya ya Bang ya. Kita nggak lulus nih, PBUD nggak lulus, nah PTN nggak lulus. Jadi pas les itu Isol duduk paling depan. Isol ingat itu selalu paling depan. Dan Jadi nggak rombongan ke belakang ya Sol? ini Nggak. selalu di belakang Hani mereka tuh. Jadi Isol nggak tahu gitu. Atau mungkin Isol mereka udah menandakan Isol Isol kan? Iya, udah dijadi target ya. Banget gak sih? Terus Wah, tadi, pede kali. terus tadi itu Isol kenapa kok bisa mikirin nurunin target gitu, sedangkan Isol udah fokus ke dokteran gitu. Setelah kejadian apa betul Isol nurunin Nah, target? Kai kan les di kita kan sama nih kan setiap tryout itu kan dikasih tahu nih nilainya berapa.
nanti TPA-nya berapa, ini berapa. Kalau ngambil IPC kita kan udah ada yang pertama itu tesnya itu kalau nggak salah kita terserah mau milih jurusan apa, mau IPC, mau sosum, mau apa. Makin ke belakang kan makin sering nih TO-nya. Jadi setiap ISO tes itu tuh nggak pernah sampai lulus passing grade-nya tuh. Pilihan yang ketiga pun nggak lulus kayak gitu. Jadi gimana ISO tuh mau tetap mau ngambil kedokteran gitu. Cuman di tes hari terakhir kita mau tes SBM PTN itu. Nah, sebelum itu kan kita ada tes yang terakhir nih di tempat les kita tuh. Di situ tuh ISO tinggal nggak lulus juga. Tiga pilihan jurusan yang ISO dipilih itu nggak lulus juga gitu. Nah, tapi kalau betul satu soal lagi ISO lulus pilihan yang ketiga gitu. Jadi kan kita bisa ngitung tuh nilainya, kan diajarin kan kalau di tempat les. Jadi akhirnya ISO turunin passing grade-nya, ISO pilih-pilih lagi gitu. Terus ditambah lagi guru ISO bilang sebenarnya kan ISO suka yang bagian kesehatan kan ya, sebenarnya biologi gitu kan pengennya, cuman biologi itu peminatnya lebih banyak di UNAN, passing grade-nya juga tinggi. Dan kata guru ISO kalau fisika itu kemungkinan lulusnya itu tinggi karena peminatnya juga sedikit gitu. Jadi akhirnya ISO letakkan kedokteran pertama, fisika yang kedua, habis itu kesehatan masyarakat yang ketiga yang diuji. Luar biasa. Tapi seneng kuliah di fisika. Kalau kayak gimana? Kenapa Bang? Seneng kuliah di Senang fisika. kuliah di fisika. Enggak. Malahan sebenarnya Bang, abang ngajak ya ISO bilang supaya teman-teman juga dengar, abang ngajak ISO buat apa? Ajak diskusi kayak gini ya. ISO sebenarnya nggak percaya diri juga, soalnya bukan orang yang berprestasi gimana-gimana gitu. Kalau misalnya di jurusan itu bisa dikatakan mahasiswa yang tidak terlihat lah ISO ini gitu. Karena itu tadi kita pengennya kedokteran atau yang berhubungan dengan tentang kesehatan, akhirnya kita pilih fisika. Jadi kayak manapun kita menurut ISO, apapun yang kita pilih, apapun yang kita mulai, kita wajib menyelesaikannya. Itu sih, bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Subhanallah. Tapi sebelum ke Kai, abang mau ke Hani dulu dah. Soalnya kalau kalian bertiga kan itu emang dari bimbel ya, sama bimbel. Terus kuliahnya aja yang beda. Kalau dari Hani emang ikut bimbel apa enggak? Jadi waktu SMA itu dulu bimbel sih, cuma sampai ujian nasional. Kan bimbel ada yang sampai ujian nasional, ada yang sampai SBM kan. Jadi waktu itu bimbel itu pun karena ada orang bimbel datang ke sekolah, itu pun karena gratis maka ikut bimbel. Sebenarnya ikut-ikut cuma belajar mandiri aja kan biasanya kalau di kontrakan kan, karena di Kandahar kan nggak ada rumah jadi kontrak gitu kan. Jadi waktu itu kan memang ada PBUD, SNMPTN sama SBMPTN. Nah, yang PBUD itu yang memang kurang adil sih sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang punya lokal unggulan. Soalnya di lokal unggulan tuh misal juara 1 sampai ranking 30 misalnya kan, nilainya itu lebih tinggi daripada yang peringkat 1 di lokal reguler. Tapi yang lokal reguler ini untuk peringkat 1, 2, 3 bisa masuk untuk PBUD, sedangkan yang untuk yang lokal unggulan cuma peringkat 1 sampai 5 lah paling besar itu kemungkinan masuk ke PBUD. Itu sih yang kelemahan PBUD, padahal kalau dihitung dari nilai rata-rata nilainya lebih tinggi yang lokal yang 1 sampai 30 gitu. Iya. Terus waktu itu Han. Iya, Hani masuk lokal itu juga sih. Cuma dulu orang tuanya itu nggak boleh anaknya ambil kuliah di luar kota Pekanbaru. Itu dulu syaratnya. Jadi cuma ambil Unri sama UIN kayak gitu dulu. Karena dulu lolos sih di UIN, cuma ini salah ambil jurusan yang Ibu Hani maksud tuh teknik informatika. Hani ambil komunikasi. Jadi Ibu Hani nggak setuju. Terus? Jadi Ibu Hani nggak setuju. Kayak gitu juga sih SNMPTN karena ini kan nggak boleh keluar dari Pekanbaru, masih tetap ambil
UIN sama ini Untri, karena kan yang nggak mungkin ambil UIR kan, bagus ambil yang negeri yang karena murah harganya gitu kan. Karena ngambil komunikasi lolosnya kan nggak diambil, disuruh tes sama ibu, terus ambillah SBMPTN. SBMPTN ini boleh kuliah di luar Pekanbaru, tapi asal Sumatera. Beda lagi kan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Pokoknya dia nggak mau anaknya sampai Jawa, dia takut anaknya nggak balik gitulah pokoknya. Oh, iya. Tapi balik juga akhirnya kan? Akhirnya balik juga. Akhirnya ambillah di SBMPTN itu ambil 3. Pertama kedokteran Unsri, yang kedua teknik sipil Unan, sama yang ketiga itu kalau nggak salah ambil di Untri sih, tapi lupa jurusannya apa. Pokoknya jurusannya tuh nggak jurusan sains, jadi ambil IPC. IPC waktu itu kan ya tesnya tuh ada IPA, ada soshum, IPA sama soshum kalau nggak salah. Pokoknya soshum tuh ada kayak si peta buta atau apalah, pokoknya nggak ngerti lah itu. Tapi seminggu sebelum ambil tes itu kan Hani udah nggak ikut bimbel lagi nih kan, nggak ikut tryout lagi. Jadi Hani beli buku kayak buku ujian SBMPTN gitulah. Jadi seminggu itu cuma belajar dari buku itu aja. Cuma kan dulu pernah dikasih tahu waktu lo pernah bimbel kan, nanti kalau misalnya ikut ujian gini-gini, nanti ini ya, kalian usahakan isi walaupun nggak penuh. Misalnya untuk bahasa Indonesia isi, bahasa Inggris isi, kimia isi, fisika isi, matematika isi, walaupun nggak penuh isi aja lah waktu ujian itu. Walaupun cuma 1-2 tapi wajib isi. Yang kalian, kalau misalnya kalian mampunya di TPA itu yang kalian benar-benar pelajari kayak gitu. Mungkin lolosnya karena TPA sih. Tapi pertanyaan abang gini kan, Jadi ada dulu sih pernah orang cerita, isi aja yang menurut kalian betul, karena nanti waktu tes itu ada minus. Terus itu satu. Yang kedua, ada asumsi bilang gini, kau isi aja lah semuanya, kalau nggak tahu. Kalau pas minus tuh untung-untungan tuh, katanya. Nah, kalau dari Adi gimana? Kalau Hani anggap yang benar, menurut kita benar sih, mendekati benar daripada yang asal-asalan. Misalnya dia kebanyakan salahnya. Kalau kebanyakan salahnya kan minusnya lebih banyak. Sama Bang. Rugi dinilai kita yang benar dong, Mbak Ardi. Kalau misalnya banyak salahnya, nilai kita udah benar nih, udah poin plus 4. Ternyata banyakan yang salah, ya udah poin-poin yang benar itu kan berarti kurangin yang minus. Cuma tapi ya sarannya itu aja sih. Tapi berarti ini dong, berarti apa namanya, di setiap subtes itu misalnya kita nggak tahu, tetap kita usahakan isi hanya beberapa gitu. Iya. Yang mendekati benar, Bang. Iya, misalnya yakin jawabannya itu dicari-cari ternyata kayaknya ini 80% benar lah kayak gitu kan, misal menurut itu. Itulah yang diisi. Biasanya di bimbel-bimbel itu juga dikasih trik mana yang cara cepat carinya. Jadi nggak butuh lama untuk ngisi, misalnya oh iya, satu lagi waktu. Jadi kita manage waktu ngisi ujian itu penting juga. Misalnya soalnya banyak soal logika. Misal di RA ini disusun ini, nanti buku ini ABCD disusun ini, kan banyak tuh ngabisin waktu. Soal-soal yang kayak gitu, misalnya nggak usah dikerjakan dulu. Soal-soal yang kita anggap mudah dulu aja. Tapi masalahnya di SBMPTN tuh nggak boleh ngulang lagi soal pertama kan? Ngulang lagi, ada nggak ya? Itu bukannya psikotes yang kayak gitu ya? Enggak sih, boleh sih rasanya kemarin. Boleh ya? Enggak, boleh. Lupa. Itu daftar kerja itu, Hani, yang kayak gitu. Oh iya. Pokoknya ngisi yang... Maaf Bang, udah lama loh Bang, udah 7-8 tahun yang lalu gitu. 7 tahun. Kalau Iso sama sih, sama kayak Hani Bang, ngisi yang mudah dulu aja sih. Yang benar-benar yakin itu jawabannya, dan Iso ingat pas ujian terakhir, udah di menit-menit terakhir itu Isol hapus 1 jawaban di soal bahasa Indonesia. Isol nggak yakin karena tadi di les kan tahu kan 1 poin kurang, jadi itu Isol nggak yakin jawabannya, jadi Isol hapus. Kayaknya itu yang menolong Isol jadi lulus. Tapi kalau seandainya ini, kalau orang yang terkendala sama bimbel gitu,
kalau tipsnya gimana? Misalnya Sebenarnya nih, tipsnya kalau dia kan kalau di bimbel itu ya setahu abang ya, abang lihat itu ada trik dan triknya gitu. Sama kayak psikotes lah, dia nanti ngasih tahu kalau kamu buat jawab soal ini kayak gini gitu. Karena ada pelajaran yang didapat, ada trik yang didapat dalam jawab soal gitu. Jadi kan nggak semuanya tuh, nggak ada semuanya yang bisa kayak gitu kan. Yang misalnya dari dia pengen kuliah nih kan, tapi dia nggak terkendala sama bimbel, mungkin kurang biaya kah gitu atau gimana gitu kan. Nah kalau itu gimana tips? Sama aja sih bang. Semuanya. sebenarnya Bang, Karena siapa dulu nih? sebenarnya Bang, Hani kalau dulu. misalnya kayak gitu kan, waktu SMA kita tuh kayak dikasih LKS gitu loh. Dan waktu kelas 3 itu semua guru rata-rata bahas LKS itu dengan cara cepat, nggak cara-cara lama kayak kelas 1, kelas 2 itu dijabarin panjang-panjang, nggak. Jadi dari LKS itu aja, itu kan LKS yang kelas 3 itu udah ngerangkum kelas 1, kelas 2 biasanya. Jadi lengkap lah kelas 1, 2, 3 sebenarnya di LKS yang itu. Jadi sebenarnya tanpa bimbel pun, kalau misalnya benar-benar belajar dari pelajaran LKS itu bisa sih sebenarnya. Terus sekarang kan udah banyak media-media online kayaknya, sekarang masih anak SMA nggak udah jarang lah yang nggak pakai media sosial atau internet gitu kan. Kayaknya soal-soal kayak gitu udah banyak bahasannya di internet. Lagian bang, kalau itu enggak, karena ada teman juga ya yang enggak bimbel pun dia lulus gitu. Jadi kita yang bimbel nanti pas di sekolah kan itu udah ada jadwalnya, ada catatannya, juga ada jadwal tryoutnya kan ada gitu, jadwal lesnya ada, sama kayak di bimbel, jadwal les ada, jadwal ujiannya ada. Jadi teman-teman yang bimbel itu nanti gurunya kan tahu tuh, kita ngasih tahu juga cara-cara cepatnya sama teman-teman yang di sekolah kayak gitu bang. Jadi saling tukar informasi juga. Belajarnya memang harus sih. Beli buku, bahas soal sebanyak-banyaknya, itu sih kuncinya. Kalau tapi nggak mesti harus ikut bimbel kan? PTN, Enggak harus. Pinjam sebentar. Kenapa milih bimbel? Karena supaya apa ya namanya, terorganisir aja sih iso belajar. Pinjam dulu ya. Dibantu juga gitu. Enggak ada sih, tunggu bentar. Udah nggak lulus kan beberapa. Jadilah untuk ini aja sebentar. Ujian kan. Kayaknya ini nggak bersisa. Belajar deh. Oke. Ada tambahan dari Bapak Kai? Oh. sudah terwakili lah sama kakak-kakak yang di sana. Jadi itu aku mau dengar cerita Kai. Jadi cerita dari latar aja kayak nampaknya kalau nggak ada ngomong. Kayak cuma penasaran bang. Cuman dia menahan-nahan aja. Kai udah pintar bang. Kai pintar kali bang. Jadi dia. Aku aja dulu SMA nanya ke Kai. Banyak cerita koran. Kami aja kuliah nyonteknya ke Kai. Jadwal soalnya itu aja langsung sap gitu aja. Nah ini mulai ngarang nih anak satu ini. Bener loh. Iya nggak Randi? Randi nih ya satu sekolah. Karena menurut Isol, Randi sama Kai ini laki gitu dalam hal menjawab soal menurut Isol ya bang ya. Walah, tahu kendalanya enggak. Kalau kita belajar mereka tuh pintar. Kalau kita pakai sistem Bismillahirrahmanirrahim. Udah mana yang ABCD? Udah belajar pakai kayak gitu lagi kan Hani. Kalau Kai sama Randi ini bang, udahlah kelas unggulan ya kalian SMA. Kelas unggulan SMA. Dulu ceritanya mereka juga kan itu dites juga ya kan? Mereka ceritanya aku gak nyangka bisa masuk kelas unggulan kayak gitu mah bang. Kayak sama karena agak sombong gitu nggak bang sebenarnya. Cuman soal aku pintar orang dua nih.